Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Hei, siapa di sana? Hei. Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba, akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi sup ayam berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir sup itu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja bersama mungkin kami? kau selama tahu musim caranya. dingin? Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya, ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah Rubaiyati piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju.
Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya Rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah Rubaya Timpiati itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi musang? Primo, Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang Rubah yang licik berusaha untuk menghindar. aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana mentega kita? Mentega kita kemana? Aneh sekali. Kemana bisa? perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Oh. Bangun! Hah? Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Aha. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan?
Jangan. Sebentar. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun. Pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Dasar pencuri. Pergi kau. Curi. Pergi kau. Rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak.